Barat akan segera masuk KRL komuter lain diberangkatkan dari stasiun tujuh sepuluh Solo Balapan. Timbangan 15 kg. Timbangan amal perbuatan. Ini apa ini? Mesin ketik. Mesin tip. Lucu loh kan motornya.
sekaligus cicit dari Amangkurat IV. Nah, jadi dulunya ayah dari Kanjeng Gusti atau Pangeran Mangkunegoro ini sempat diasingkan dari Kartasura. Beliau dipindahkan ke kota Cailen. Beliau juga sama wafat di kota Cailen. Cuman saat beliau wafat itu dikirimkan kembali ke Jawa untuk dimakamkan. Nah, karena kan Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama atau Raden Mas Said ini tidak terima ayahnya diasingkan, kemudian beliau memilih kabur dari Kartasura dan menikah dengan salah satu putri dari Yogyakarta. Nah, cuman pada saat itu beliau mendapatkan seperti kiriman pesan dari anggota VOC Pakubuwono III dan juga Hamengkubuwono pertama. Nah, jadi sebelumnya ada pertemuan tersebut, itu dulunya Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama ini sempat seperti dicari oleh dari anggota Pakubuwono. Jadi anggota Pakubuwono III ini membuat sayembara Kak untuk penangkapan dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama. Cuman sayembara itu tidak berhasil ditangkap Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama ini. Dan akhirnya dari anggota VOC itu meminta anggota Pakubuwono III untuk membuat perjanjian saja dengan Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama. Nah, akhirnya beliau itu menyetujui atas tersebut atau perjanjian tersebut, asalkan Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama ini masih menggunakan gelar ayahnya, yaitu Mangkunegoro, dan mendapatkan seperti lahan atau tempat untuk membuat rumah di area Kartasura. Dan akhirnya dari anggota Pakubuwono III itu menyetujui atas perjanjian dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama. Nah, dari situlah Kanjeng Gusti Mangkunegoro pertama, anggota VOC III, terus kemudian dari Pakubuwono III dan juga Hamengkubuwono yang pertama itu bertemu atau berkumpul untuk membahas perjanjian yang namanya Perjanjian Salatiga. Nah, perjanjian Salatiga ini yang ditandatangani oleh Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama, Pakubuwono III, dan juga Hamengkubuwono yang pertama. Nah, isi dari perjanjian Salatiga ini yang memisah antara kerajaan Mataram Islam menjadi 4. Yang 2 ada di Yogyakarta, yang 2 lagi ada di Surakarta. Di Surakarta ini ada 2 kerajaan, ada di Keraton Surakarta dan juga di Pura Mangkunegaran. Di Yogyakarta juga sama ada 2, ada Pura Pakualaman dan juga ada Kasultanan Yogyakarta. Nah, untuk perbedaannya, kalau Kasultanan Yogyakarta dengan Keraton Surakarta ini statusnya adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Kalau Pura Mangkunegaran dengan Pura Pakualaman itu statusnya adalah istana yang dipimpin oleh pangeran. Nah, jadi untuk Pura Mangkunegaran ini itu berdiri sendiri Kak, tanpa bantuan dari pemerintahan, yang didirikan oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo pada 17 Maret 1757. Nah, jadi untuk perbedaan dari Pura Mangkunegaran dengan Keraton Surakarta itu untuk luasnya sangat berbeda. Karena untuk luas dari Pura Mangkunegaran ini kurang lebih 10 hektar. Kalau yang di Keraton Surakarta itu kurang lebih 23 hektar. Kenapa bisa lebih lebar di Keraton Surakarta? Mungkin ada yang tahu nih. Mungkin ada yang pernah main ke keratonnya. Mana? Bukan itu Kak. Jadi perbedaannya kenapa lebih luas atau lebar di Keraton Surakarta? Karena di Keraton Surakarta ini memiliki 2 alun-alun kembar dan juga 2 pohon beringin kembar. Nah, kalau di Pura Mangkunegaran ini tidak diizinkan untuk memiliki 2 alun-alun kembar dan juga 2 pohon beringin kembar. Karena di Pura Mangkunegaran statusnya adalah kadipaten atau istana. Jadi tidak diizinkan untuk memiliki 2 pohon beringin kembar dan juga 2 alun-alun kembar. Nah, kemudian untuk area Pura Mangkunegaran ini kan tadi didirikan pada 17 Maret 1757. Itu untuk area Pura Mangkunegaranya. Kalau untuk pendoponya, ini itu dulunya juga sama didirikan pada era Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama. Cuman pada saat era Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang kedua, ini dihancurkan untuk area pendoponya dan dikembalikan ke Patihan. Nah, pada saat itu juga dibangun kembali pada era Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang kedua atau penerus dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang pertama. Nah, jadi ini itu bangunan pendoponya ini itu baru pada tahun 1804 yang didirikan oleh Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang kedua. Nah, area pendopo ini juga sempat direnovasi pada era Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang keempat dengan menambahkan area depan area Bangsal Tosan. Nah, area Bangsal Tosan ini tempat pemberhentian tamu. Jadi setiap ada tamu itu pasti berhentinya di area Bangsal Tosannya. Nah, Bangsal Tosan ini juga digunakan untuk tempat penerimaan tamu. Jadi semua tamu-tamu pasti berhentinya itu di area Bangsal Tosannya. Nah, kemudian renovasi yang kedua itu ada patung singa yang di depan. Nah, patung singa ini dibeli dari Berlin, Jerman, melambangkan dari kepemimpinan atau kekuatan. Nah, kemudian ada lampu robyong yang di atas. Lampu robyong ini dibeli dari Istana Bogor. Untuk jumlahnya kurang lebih ada 40 pieces. Dan dulu pada era Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang keempat ini masih menggunakan lilin Kak. Jadi belum menggunakan bolam. Nah, ini menggunakan bolam itu sejak era Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang ketujuh.
untuk lantai marmer yang di bawah ini juga sama renovasian pada era Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang keempat, dulunya itu masih marmer biasa. Kemudian pada era Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang ketujuh itu dirubah dengan adanya marmer dari Italia. Dan dulu warnanya masih putih bersih, jadi belum ada bercak coklat seperti sekarang. Nah, mungkin ada yang tahu nih kenapa sekarang bisa ada bercak coklatnya? Ada yang tahu? Jadi kenapa bisa ada bercak coklatnya? Ini karena kejadian banjir, Kak, pada tahun 1966. Jadi ini karena akibat dari lumpur banjir Bengawan Solo. Nah, karena dulu banjir pada 1966 ini menenggelamkan setengah dari Pura Mangkunegaran. Maka dari itu lantai-lantai marmer di sini warnanya semuanya ada bercak coklatnya. Nah, kemudian untuk tiang-tiang yang ada di pendopo ini itu jumlahnya kurang lebih ada 108. Dan ini tiangnya bukan dari beton melainkan dari kayu jati. Nah, di sini juga ada tiang utama itu jumlahnya ada 4, namanya Sokoguru. Itu tiang terbesar yang ada di bagian tengah. Nah, jadi Sokoguru ini diambil dari satu batang pohon kayu jati yang dibelah menjadi 4. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa dari gamelan. Nah, aslinya untuk gamelannya itu ada 3 yang dipajang. Cuman saat ini yang 2 sedang disimpan karena sebentar lagi ada acara yang namanya Malam Satu Suro. Jadi yang dipajang itu hanya 1 gamelan di ujung di sebelah sana. Yang penutupnya warna hijau itu namanya Kiai Kanyut Mesem. Nah, Kiai Kanyut Mesem ini hanya memainkan 2 nada, Kak, nada selendro dan juga nada pelok. Nah, gamelan ini digunakan ketika ada acara penting atau acara tertentu seperti acara-acara sakral. Dan juga ini digunakan untuk tinggalan jumenengan untuk mengiringi dari tarian Bedoyo Anglir Mendung. Karena tarian Bedoyo Anglir Mendung ini termasuk tarian sakral yang hanya ditarikan di depan dari Kanjeng Gusti saja. Dan itu juga tidak semua orang bisa melihat karena hanya tamu undangan saja yang boleh melihat. Nah, saat penarian dari Bedoyo Anglir Mendung ini untuk semua peserta itu juga dilarang mendokumentasikan, mengambil foto ataupun video itu juga tidak diizinkan. Nah, nanti juga untuk peserta itu dilarang untuk berisik atau ngobrol sendiri karena harus hening saat penarian. Karena kan ini tarian sakral. Nah, kemudian di area sebelah sini juga ada yang namanya Kumudowati, Kak. Kumudowati itu yang di atas ada 8 warna atau 8 kotak. Nah, dari warna-warna tersebut itu juga memiliki filosofinya masing-masing. Nah, kemudian itu juga ada motif dari lidah api di bagian pinggir-pinggir dari warna-warna tersebut. Kemudian yang di pinggirannya ini ada 12 zodiak yang sering disebut dengan Cancer, Gemini dan juga Libra sekarang. Nah, zodiak Kakak juga ada di sini. Dan di sini juga ada 8 dewa penjaga arah mata angin. Itu juga sama di area pinggir-pinggirannya. Nah, seperti ini di sini ada obor. Nanti di ujung di sebelah sana ada yang namanya anak panah. Ini untuk melindungi arah mata angin. Nah, kemudian untuk warna-warna tersebut itu kan tadi ada filosofinya masing-masing. Nah, untuk warna pertama warna kuning di ujung. Nah, warna kuning ini mencegah kantuk. Nah, mungkin ada yang ngantuk tadi bangunnya kepagian, bisa lihat ke arah warna kuningnya. Nah, kemudian ada warna ungu. Warna ungu ini mencegah dari negatif thinking atau pikiran buruk, Kak. Karena kita kan sebagai manusia harus banyak-banyak berpikiran positif atau berpikiran hal-hal yang baik. Nah, kemudian ada warna merah muda. Warna merah muda ini mencegah dari hal-hal negatif. Kemudian ada warna biru. Warna biru ini mencegah dari musibah atau mara bahaya. Nah, kemudian ada warna hitam. Warna hitam ini mencegah lapar. Mungkin tadi pagi belum sempat sarapan, bisa lihat ke arah warna hitamnya. Kemudian ada warna merah. Warna merah ini mencegah dari marah atau amarah. Kemudian ada warna putih. Warna putih ini mencegah dari hawa nafsu. Dan juga warna terakhir ada warna hijau. Itu mencegah dari depresi ataupun stres. Nah, kemudian itu di sebelah sana ada 1 lampu yang menyala. Nah, kenapa sih cuma lampunya 1 aja yang dinyalain? Padahal ada banyak lampu di sini. Nah, kenapa bisa cuma 1 aja? Karena itu nanti di bawah dari lampu menyala ada segi 4 kecil, Kak. Segi 4 kecil ini adalah titik 0 atau titik tengah dari Pura Mangkunegaran, termasuk tempat sakral yang ada di area pendopo. Maka dari itu cuma 1 lampu yang menyala atau sebagai penanda saja. Jadi itu sebagai penanda dari tempat atau titik 0-nya Pura Mangkunegaran. Nah, nanti juga diizinkan untuk mengambil foto ataupun video asal tidak dengan gerakan yang terlaluan atau yang terlalu yang heboh gitu. Nanti nggak boleh. Hanya kalau video nih, kalau semisal mau buat video di bawah, nanti handphonenya jauh di bawah, kelihatan mukanya cuma boleh dada saja. Selain itu dilarang. Kalau mau foto boleh mau gaya apa aja, asal tidak sampai tiduran di bawah. Nanti kalau mau coba foto juga boleh, nanti kita bisa lebih mendekat ke area lampunya. Nah, kemudian di sini area Pura Mangkunegaran ini itu ada 3 bangunan utama, Kak.
Bangunan pertamanya itu ada di area pendoponya. Bangunan yang kedua nanti ada di area utara, di area karpet merah, namanya Paringgitan. Ya, Paringgitan. Nah, bangunan yang ketiga itu ada di dalam dari Paringgitan, namanya Dalem Ageng. Nah, di sini juga ada dua tempat tinggal, ada yang namanya Balai Peni dan juga Balai Warni. Nah, Balai Peni ini tempat tinggal dari Kanjeng Gusti dan juga keluarga inti. Untuk tempatnya ada di area timur, di sebelah sana, privat area. Nah, kemudian untuk Balai Warni itu tempat tinggal dari putri-putri, nanti ada di bagian barat. Nah, karena kan untuk area Balai Peni ini tidak diizinkan untuk tur, Kak. Nanti kita turnya ke area Balai Warninya atau tempat putri-putrinya. Nah, di sana kalau mau suka nih update buat story, buat di IG, itu banyak juga tempat buat foto-foto, ada taman, ada air mancur, banyak mirror juga di dalam. Kalau mau nanti kita juga bakal ke sana. Sebelum itu kalau mau foto dulu boleh, mari kita bisa berfoto terlebih dahulu. Informasi nanti untuk kursi yang boleh diduduki, kayaknya kursi besi yang ada di taman. Nanti untuk kursi yang ada bantal lainnya ataupun di sofa itu dilarang untuk diduduki ya, Kak, ya. Jangan kalau mau foto dulu masih di sini juga nggak apa-apa. Sekitar tahun 1918 sampai 1920. Ornamen yang digunakan di area Praja Mayasa yaitu ornamen
guys. Anak punya kamera. Dia Parno guys. Kayak mana ya? Oh, yang kosong apa yang kosong tuh tulisan gerbong. Udah kita akan berdiri. Ya, tentu. Nanti saja. Biasanya dari kalau balapan aja udah ramai. Iya. Oh, wow. Wow. Ayo maju aja deh. Mending kita maju aja deh, Kar. Untel-untelan. Iya. Lihatlah kayak gini loh. Belas 19.35. Stasiun Lempuyangan. Balik. Dadah.